Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sebelum open market hari ini kita akan mereview ya, melihat ada 8 saham yang sudah saya siapkan untuk kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin dan tindakan apa yang harus kita ambil hari ini ketika open market ya. Jadi untuk kalian yang masih punya atau sudah punya saham ini, atau untuk kalian yang belum punya dan ingin memiliki saham ini, apa yang bisa kita lakukan dari 8 saham ini ya, dimana kemarin bisa kita lihat adalah IHSG kemarin mengalami koreksi. Apakah hari ini IHSG akan kembali koreksi sehingga beberapa saham ini akan kembali koreksi lagi, dimana kemarin banyak juga saham yang pada koreksi dan ada juga beberapa saham yang pada ARB ya. Sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja gabung atau baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa masuk ke channel ini. Kalian bisa klik di bagian beranda sini dan kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Di sini ada materi trading saham, sudah saya siapkan satu playlist yang bisa berguna untuk kalian pelajari ya. Jadi bisa kalian pelajari dari awal bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana menghitung risk reward dan lain-lain. Jadi kalian tinggal klik aja di sini dan belajarlah sepuas-puasnya di sini. Dan kalau masih bingung, masih ada pertanyaan, kalian bisa gabung di grup WhatsApp kami. Di sini semuanya gratis, kalian bisa tanya jawab di sini sepuas kalian dan tapi sebisa kami ya untuk menjawab ya. Jadi kadang ketika jam trading kami akan slow respon. Oke, seperti itu ya. Jadi lanjut aja, untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham Antam. Saham Antam kemarin sendiri bisa dilihat, kemarin dia minus berapa ini? Minus 6,07% ya. Jadi bisa dibilang hampir ARB atau sudah ARB ya kemarin nih. Oke, jadi seperti ini ya, tetapi dia closingnya di harga 2630, itu masih di dalam area sini atau masih di atas area sini ya. Dimana area ini saya buatkan batas atasnya di harga 2630 dan batas bawahnya adalah di harga 2600, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi walaupun dia kemarin minus 6,07, tapi di sini saham Antam masih aman ya, masih ada harapan di area sini nanti akan muncul candle pantulan ya. Tapi kita bisa mulai masuk ketika nanti di sini hari ini tanggal 12 April, kita tunggu aja candle pantulannya. Jadi kita bisa mulai masuk ya. Tetapi catatannya, kalau masih merah jangan coba-coba masuk. Jadi masih ada kemungkinan dia akan kembali ke area sini, dimana area sini adalah batas atasnya di harga 2230 dan batas bawahnya adalah di harga 2180, dimana ini adalah area support sebelumnya di sini. Oke, jadi dengan kita asumsikan nanti ada muncul candle, istilahnya candle hijau, istilahnya di sini misal nanti muncul candle hijau di harga 2650, catalyst kita satu tick aja di bawah area sini dan resisten kita di sini ya, dimana di harga 3040 itu adalah area resisten sebelumnya. Di sini juga adalah area resisten juga. Nah, misal kita masuk di harga 2650 dengan catalyst kita di harga 2580 dengan persentasenya 2,64% untuk catalystnya, dan take profit kita di harga 3040 dengan persentase 14,72%. Dengan catatan nanti muncul candle pantulan ya, candle pantulan. Tapi kalau masih merah jangan coba-coba masuk dulu karena masih ada kemungkinan dia akan kembali ke bawah sini, dimana di sini adalah area support sebelumnya ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau kita lihat dari RSI-nya di sini dia baru aja menungkik ya dari area resistennya, berarti di sini dia dari area 66,95 dan kemudian dia menungkik ke bawah, dan ada kemungkinan dia akan kembali ke area 50, dimana area 50 itu sebelumnya adalah pantulan untuk menjadi area support RSI-nya. Jadi kita lihat lagi apakah nanti di sini dia menembus batas bawahnya di harga 2600 ataukah ternyata dia kembali mental ya. Jadi tadi ya catatannya atau kesimpulannya, jangan masuk ketika saham ini, Antam ini masih merah ya. Jadi kita masuk ketika candlenya sudah mulai menghijau, baru kita mulai nebeng masuk dari saham Antam ini. Tapi kalau merah jangan coba-coba masuk ketika masih merah, nanti ada kemungkinan dia akan kembali ke di harga ini ya, di harga 2230 untuk saham Antam ini. Selanjutnya ada saham Adro.
Oke, saham Adro kemarin juga ternyata dia koreksi ya. Kemarin Adro minus 0,63% ya. Jadi kita lihat aja nanti apakah dia akan kembali turun ke area sini di harga 2.900, di mana harga 2.900 itu adalah area, bisa dibilang area resisten sebelumnya di sini. Oke, di sini ada resisten dan kemudian di sini juga ternyata dia juga menjadi area resistennya di sini. Di sini ada sentuhan ekor ya di sini di harga 2.900 ini. Nah, jadi untuk target selanjutnya mungkin saham Adro ini ada di harga 3.270, di mana itu adalah resisten sebelumnya di sini ketika menyentuh harga 3.270 saham Adro ini kembali reject ke bawah dan kemudian sempat tertahan di harga 2.900 ini dan kemudian turun dan kemudian lanjut nge-breakout di sini. Di sini berarti dia sudah istilahnya sudah mendekati target ya. Jadi di sini sudah mendekati target. Kalau misal kita paksakan masuk di sini, kita take profitnya di sini sekitar 4, berapa ini? 4,14% dengan cut loss kita bisa dibilang di tick satu tick aja di bawah area sini. Di harga 2.880 dengan persentasenya 8,28%. Tentunya ini sudah sangat beresiko ya. Sangat beresiko di mana kemungkinan resisten kita itu cuma 4% dan cut loss kita lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan take profit kita. Jadi sekitar 8,28%. Di mana di sini juga sudah ada indikasi saham ini sedang akan reject ya, akan reject di mana dia sudah mendekati area resisten dan muncul candle merah seperti ini. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 2.900-nya ini. Tetapi ada juga kemungkinan dia akan lanjut naik ke harga 3.270-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus tentukan untuk ambil resiko ini atau enggak. Kalau kalian mau masuk di harga sekarang, kalian masih punya kesempatan take profit 4%, sekitar 4,14%, dan masih ada kemungkinan juga saham ini masih bisa nge-breakout juga harga 3.270-nya ini ya. Oke, seperti itu. Karena itu bisa dibilang karena saham ini sendiri kalau secara tren jangka panjangnya atau tren besar ya dia masih kuat uptrendnya, di mana garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle-candle konsisten berada di atas garis MA50-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita masuk sekarang kita harus tahu resikonya berapa dan take profitnya berapa. Jadi kalau kita masuk sekarang, kita masih ada kesempatan dapat 4,14%, dan kalaupun breakout berarti kita bisa dapat lebih banyak lagi dari saham Adro ini. Tapi kalau ternyata dia turun dan ternyata kita harus cut loss, kita harus rela kehilangan 8,28%. Atau kalau mau kita maksimalkan, mungkin kalau masuk di situ di harga di bawah area sini ya, di harga 2.410, karena area ini adalah area resisten sebelumnya. Kalaupun garis MA50 ini nanggung ya, di bawah garis MA50 ini nanggung, karena kalau kita cut loss di sini masih ada area ini yang mungkin menahan pergerakan turunnya saham Adro ini. Jadi kita maksimalkan aja di sini sekalian. Itu adalah pilihan keduanya. Jadi kita harus rela kehilangan 23,57%. Itu adalah pilihan pertama. Tapi kalau pilihan keduanya kita bisa ambil ketika dia mulai koreksi aja ke area-area sini, misal di harga 2.910, misal kita masuk situ. Dan cut loss kita maksimal kita buat sini aja, di satu tick aja, tetap di area sini. Jadi itu kan istilahnya cuma sedikit ya, cuma 1%, dimana di harga 2.880 cuman cut loss itu cuma 1%, dan wilayah take profit kita 12,37%. Nah, nanti kalau kita keluar dan dia masih lanjut turun, kita bisa tunggu aja kembali di area-area sini, apakah ada pantulan lagi atau enggak di area sini ya, atau di sini. Atau di sini kita pantau, di sini ada saya buatkan aja area, istilahnya area pantulan sebelumnya ya di sini. Atau mau kita cut loss di sini, cuman bisa dibilang ya nanggung juga ya, karena di sini sudah ada garis MA50-nya juga. Kalau di bawah garis MA50-nya sudah sekitar 11%. Jadi kita keluar aja di sini di 1% ini. Kalau ternyata dia ngejebol harga 2.900, kita keluar dulu dan kita jemput dia ketika mendekati area-area sini ya, dimana di sini ada MA50 dan di sini juga ada area dengan batas atasnya di harga 2.470, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Itu adalah pilihan keduanya. Atau kalau ternyata nanti dia nggak turun, kita bisa buy on breakout di atas ini. Misal kita ambil di harga 3.290 dan cut loss kita di sini di satu tick aja di bawah area sini. Misal di harga 3.240 dengan persentase 1,52%, dan resistennya bisa kita hitung dengan Fibonacci ekstensi seperti ini. Saya ambil dari sini.
Saya paskan aja dengan resisten sebelumnya ya. Oke, seperti ini. Jadi ada harapan kita dia bisa sampai ke Fibonacci ekstensi selanjutnya kalau kita buy on breakout di harga 3.580 dengan persentase 8,81%, dan resisten selanjutnya ada di sini di harga 4.080 ya. Jadi dengan persentase 24,01%. Jadi ada 3 pilihan, berarti pilihan pertama adalah masuk sekarang dengan resisten kita 4%, atau masuk ketika dia kembali koreksi di harga area 2.900 dengan persentase tadi sekitar berapa ya, 12%an tadi ya, atau kita buy on breakout ketika dia sudah breakout dari harga 3.270 nya. Oke, seperti itu untuk saham Adro. Untuk kalian yang masih punya saham Adro ini, bisa kita waspadai ya di sini di candle ini. Nanti kalau ternyata dia merah lagi, kita bisa take profit dulu, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia nanti kembali ke harga 2.900-nya. Tapi kalau di sini nanti ada pantulan lagi, kita bisa mulai ambil lagi, cicil lagi ya. Tapi itu pilihan ya, itu pilihan. Tapi kalau kalian masih mau hold juga selagi dia masih berada di atas garis MA 50-nya ini, berarti masih aman ya untuk tren jangka panjangnya. Kalau untuk RSI-nya juga baru bisa kita lihat di sini dia sudah menungkik ya dari area 70 di sini. Ketika mendekati area 70 dia sudah menunjukkan pergerakan ke bawah ya dari RSI ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke sini di harga 2.900 untuk candle-candlenya. Oke, selanjutnya ada saham Sido. Oke, ternyata Sido juga akhirnya kemarin ketika di sini sudah muncul candle pantulan ya. Candle pantulan di sini ketika mendekati area sini, di mana area ini batas atasnya 935 dan batas bawahnya ada di harga 915, di mana itu adalah area resisten dan area support sebelumnya. Dan ternyata dia ngejebol juga area ini dan lanjut turun ke bawah, di mana dia closingnya kemarin di harga 905. Dia minus 3,21% ya ketika perdagangan kemarin. Nah, berarti dia sudah ngejebol area ini. Coba kita cari lagi di sini area ini, saya panjangkan aja untuk melihat apakah dia akan kembali ke sini atau oke, ternyata kalau bisa kita lihat di sini juga saya buatkan area di mana ini adalah batas atasnya di harga 865 dan batas bawahnya adalah di harga 860 ya, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini, dan kemudian di breakdown di sini, dan kemudian di breakout, dan kemudian nge-breakdown lagi, dan kemudian di breakout lagi dan retest di sini untuk menjadi area supportnya. Jadi ada dua pantulan di sini satu, di sini keduanya. Dan kemudian kemarin ketika Sido ini turun di harga 905, jadi ada kemungkinan dia akan turun ke sini ya di harga 865 ini, di mana di sini juga ada garis MA 200-nya. Oke, kita lihat aja nanti. Berarti untuk yang mau masuk di saham Sido ini jangan dulu masuk sekarang, kita jemput aja dia di harga 865-nya ini. Tetapi untuk kalian yang masih punya saham Sido ini ya, kalau secara trennya sendiri masih bagus ya sebenarnya, karena garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200. Walau sekarang ada kabar buruknya di mana garis MA 50-nya sudah ditembus ya, Jadi pilihan kita terakhir sama seperti sebelumnya. Jadi selagi area di harga batas bawahnya di harga 860 ini belum ditembus dan garis MA 200-nya ini belum ditembus juga, berarti masih aman ya untuk kita hold saham ini. Oke, jadi masih ada kemungkinan kuat ketika dia sampai ke area sini dia akan kembali mantul lagi ke atas ya untuk hold jangka panjang. Atau untuk kalian yang sekarang kemarin ketika di area sini belum sempat cut loss atau belum sempat mengamankan profit kalian ya. Jadi pilihan ya, mau kalian di sini maksimalkan di sini di harga 860 ini untuk keluarnya, atau di harga 905 ini kita mau keluar dulu, baru nanti kalau sampai ke sini mau dijemput lagi juga ya nggak masalah. Seperti itu, cuman pilihannya. Cuman kalau saya pribadi, kalau di sini sudah saya terangkan, kalau selagi dia masih berada di atas garis MA 200 secara trennya berarti dia masih aman ya. Oke. Tapi pilihannya ya bisa keluar sekarang atau bisa keluar nanti untuk pilihan keduanya di bawah ketika dia sudah bergerak di bawah garis MA 200-nya. Oke, kalau dari RSI sendiri dia di sini ketika sudah ngejebol area 50 dan kemudian menungkik tajam ya di sini. Jadi dia akan ada kemungkinan akan kembali ke area 30-nya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Sido ini. Kita tunggu aja, kesimpulannya kita tunggu aja dia sampai ke harga 865 ini apakah ada pantulan ataukah masih merah terus dan ngejebol garis MA 200-nya. Tentunya kalau sudah ngejebol garis MA 200-nya, kemungkinan dia akan membentuk pola downtrendnya untuk saham Sido ini. Oke, selanjutnya ada saham Auto. Oke, Auto ini ternyata kebalikan dari saham-saham sebelumnya, di mana dia malah kemarin menguat walaupun cuma tipis 0,94%, tetapi dia
Tapi dia naik ya, dia naik, dia hijau sendiri di sini, tapi dia sekarang saat ini berada di area resisten ya, dimana area ini adalah saya buatkan di batas atasnya di harga 1205 dan batas bawahnya adalah di harga 1180, dimana itu adalah area support, ada resisten di sini, dan di sini menjadi area area supportnya, di sini juga menjadi area resisten kembali, dan sekarang dia berada di bawah closing di bawah area resisten, di mana batas bawahnya adalah di harga 1180 dan dia kemarin closingnya di harga 1170. Jadi agak rawan ya untuk kita masuk sekarang, jadi agak rawan. Jadi dimana kalau kita masuk sekarang, misal kita masuk di sini di harga 1170 dengan cut loss kita di sini ya mungkin di harga 1045, dimana ini adalah area area support resisten sebelumnya. Di sini resisten, di sini menjadi area supportnya. Jadi persentasi kita udah sangat tebal ya, dimana udah lebih dari 10% di harga 1045 untuk cut lossnya, dan resisten kita terdekatnya ya di sini di harga 1205 dengan persentasi 2,99%. Nah, ada baiknya di sini ya, ada baiknya di sini kita tunggu aja, kita pantau aja dulu apakah dia nanti kembali reject ataukah dia breakout sekalian. Kalau dia reject, kita jemput aja di bawah area sini, misal di harga 1065 ya, untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah take profit kita. Tapi kalau ternyata dia nanti lanjut breakout, kita buy on breakout aja di atas ini. Kita beli di harga misal di harga 1210 dengan resisten kita di resisten ini di harga 1320 misalnya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Sini ya. Oke, di sini. Sini resisten. Dan kemudian di sini juga ada area resisten ya. Oke, jadi di situ adalah kalau kita buy on breakout di harga 1210 dengan persentasi take profit kita adalah 9,51% dan cut loss kita 2,89% di bawah area ini ya, di bawah area sini. Oke, seperti itu. Dan untuk kalian yang masih punya atau masih hold saham ini, kita bisa awasi ketika dia mendekati area-area sini ya, apakah dia nanti reject ataukah dia lanjut breakout. Kalau dia reject, kita bisa amankan dulu profit yang udah kita dapat. Takutnya dia akan kembali lagi ke area sini ya, di harga 1060 nya ini, dimana seperti pola sebelumnya ketika dia sampai naik dan kemudian kembali turun lagi ke bawah. Kalau dari resinya kita lihat dia di sini juga sudah bisa bilang sudah menembus ya, sudah menembus area 70 nya. Oke, kalau dari resisten sebelumnya kita bisa lihat di sini bisa menyentuh area atau menyentuh area resisten 82,24 ya dari RSI-nya. Oke, jadi di sini juga sudah breakout ya, sudah ngebreak area 70. Apakah dia akan lanjut naik ke harga 1320 atau enggak? Tapi kalau ternyata dia nanti reject, kita bisa tunggu aja di bawah sini ya, atau kalau yang masih punya kita bisa keluar dulu dan kita jemput lagi di bawah sini. Oke, seperti itu ya untuk saham auto ini. Selanjutnya ada saham Wika. Saham Wika ini kemarin dia juga minus ya, minus 3,63%, dimana tetapi dia masih tertahan ya, ternyata tertahan di harga 920 ini, dimana harga 920 itu adalah ekor sentuhan sebelumnya ketika dia menyentuh, dia turun dan kemudian muncul candle hijau di sini dan ekornya sempat menyentuh di harga 920 dan kemudian kembali naik lagi ke atas. Dan kemarin dia ekornya juga di candle ini menyentuh harga 920 dan kemudian closingnya di harga 930-nya. Oke, berarti di sini masih ada indikasi saham ini masih aman ya, masih aman selama dia masih berada di atas harga 920. Jadi kita bisa tinggal tunggu aja nanti candle konfirmasi hijaunya seperti apa. Tapi kalau secara tren jangka panjangnya sendiri, saham ini masih downtrend ya, dimana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 dan candle-candle masih berada jauh di bawah garis MA50-nya. Oke. Tapi di sini nanti kita tinggal tunggu aja candle konfirmasi hijaunya, misal nanti muncul candle hijau di harga 935 misalnya. Cut loss satu tick aja di bawah sini, dia bawah harga 920 di harga 915 dan resisten kita bisa dibilang kita buat di sini aja di harga 1010 ya, dimana itu adalah area support sebelumnya di sini juga support, di sini menjadi area resistennya dengan persentasi take profit kita adalah 8,02% dan cut loss kita di harga 915 dengan persentasinya 2,14%. Tapi kalau ternyata di harga 920 nanti dijebol juga, kita ada harapan, ada kemungkinan saham Wika ini akan lanjut turun ke bawah sini ya. Dimana area ini dengan batas atasnya 855 dan batas bawahnya adalah di harga 820, dimana ini adalah area
Bentar, saya tunjukkan di mana ini adalah area di mana itu adalah area resisten, support resisten sebelumnya ya di sini. Oke, di sini support, di sini juga adalah pantulan supportnya, di mana bisa dibilang ini adalah support mayornya atau support terkuatnya. Coba saya lihatkan dari time frame mingguannya seperti ini. Nah, jadi area ini adalah area bisa dibilang area support terkuatnya, di mana di sini adalah supportnya, di sini juga support, di sini juga support. Ketika dia sampai ke area support sini dan dia naik tinggi, dan kemudian ketika sampai di support sini dia naik tinggi, dan sini juga naik tinggi juga ya. Oke, jadi ada harapan, ada kemungkinan kalau seumpama harga 920 ini dijebol juga, dia akan lanjut turun ke area sini ya, ke area ini dengan batas bawahnya di harga 820. Kalau dia di area sini dan dia masih bertahan di atas harga 820, berarti masih aman, dan kita tinggal tunggu aja candle pantulannya untuk kita mulai cicil masuk. Tapi kalau masih merah, jangan coba-coba masuk dulu ya, karena masih ada kemungkinan ketika dia ngejebol area ini dan sampai ke area sini juga masih merah juga, jadi masih ada kemungkinan dia akan lanjut turun ketika dia candlenya masih merah ya, masih ada kemungkinan dia akan menjebol harga batas bawahnya di harga 820. Nah, di sini juga dari RSI-nya dia menungkik sudah mendekati area 30-nya. Kita lihat ketika dia mendekati area 30, apakah dia akan kembali naik lagi atau lanjut turun ya untuk RSI-nya. Jadi seperti itu ya kesimpulannya untuk saham Wika ini. Jadi kesimpulannya untuk kalian yang mau masuk di saham Wika ini, di harga 920 ini bisa kita pantau ketat. Ketika nanti muncul candle konfirmasi hijau, kita bisa masuk. Tapi kalau masih merah, jangan coba-coba masuk. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini, ya mungkin ini adalah titik cut loss terakhir ya. Kalau ternyata kemarin ketika dia ngejebol area ini kalian belum cut loss, dan sekarang masih di sini juga kalian belum cut loss juga, tetapi ya pilihan pertamanya ketika dia ngejebol harga 920 kita bisa keluar dulu. Tapi kalau nggak mau di sana, pilihan terakhirnya ada di sini ya, di harga 820 ini. Kalau dia ngejebol harga 820, kita bisa keluar dulu mengamankan aset yang atau uang yang masih kita punya. Takutnya dia akan lanjut downtrend kuat, dimana ini kalau kita lihat dari time frame mingguannya tadi, ini adalah area support terkuatnya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Wika ini. Selanjutnya ada saham SMRA. Oke, ternyata SMRA ini kemarin juga minus 4,17%, dimana sebelumnya di sini saya buatkan pola bullish flag ya, tapi ternyata bullish flagnya ini ternyata tidak sanggup di breakout terus resistennya, dan kemudian masih bertahan, dan walaupun sebelumnya masih tertahan di garis MA50 nya, tetapi ternyata MA50 nya juga di breakdown lagi. Oke, berarti pola bullish flagnya cancel, kita hapus aja. Nah, sekarang harapan kita di mana dia kemarin minus 4,17%, harapan kita selanjutnya adalah di area sini ya, di area ini dengan batas atasnya 670 dan batas bawahnya adalah di harga 650, di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten dan kemudian di sini menjadi area support, di sini support, dan di sini adalah area support. Jadi kita tunggu aja dia ke harga 670 dengan batas bawahnya 650. Kita tunggu aja candle pantulan di area sini. Misalnya dia ada candle pantulan di sini di harga 660 dan cut loss kita di harga 640 dengan persentase 3,03%, dan resisten pertama kita mungkin yang bisa kita jadikan patokan adalah garis MA50 nya ini ya, mungkin di harga 735 dan dengan persentasenya 11,36%. Tapi kalau berhasil di breakout juga, kita ada di bawah sini aja, di bawah garis MA200 nya di harga 810 dengan persentase 22,73%. Jadi seperti itu ya untuk saham SMRA ini. Kita tunggu aja dia di area sini, di harga batas bawahnya di harga 650, apakah muncul candle konfirmasi hijau atau belum. Kalau ternyata masih merah, jangan masuk dulu, ada kemungkinan dia akan lanjut ngejebol harga batas bawahnya di harga 650 nya akan ditembusnya. Jadi sama seperti pola-pola sebelumnya, ketika dia turun dan muncul candle hijau, dan kita bisa mulai nebeng masuk ya. Jadi nggak apa-apa kita ketinggalan mahal sekalipun. Misal kita belinya ketika sudah hijau, sudah naik 2%, 3%, nggak masalah, daripada kita menangkap pisau yang masih jatuh ya. Jadi masih ada kemungkinan dia akan lanjut turun. Tapi setidaknya kalau dia sudah hijau, berarti tandanya saham itu sudah mantul dari area supportnya. Kalau dari RSI sendiri di sini baru aja akan baru aja mental dari area 50-nya, dan ada kemungkinan dia akan kembali ke area 30-nya, dimana kalau bisa kita lihat polanya hampir sama.
mungkin ketika dia sampai ke area 30-nya di sini juga dia akan sampai ke area di mana itu adalah area support resisten sebelumnya ya untuk saham SMRA ini. Oke, dan untuk kalian yang masih punya saham ini dan kemarin telat cut loss-nya, telat take profitnya, ya mungkin area ini juga bisa kalian pertimbangkan ya untuk keluar dulu di harga ketika dia turun dari harga 650 misalnya keluar di harga 640 ya. Seperti itu untuk saham SMRA ini. Jadi kita lihat aja, kita tunggu aja dia sampai ke area-area ini dan kita tunggu candle konfirmasi hijaunya. Selanjutnya ada saham BSDE. Oke, ternyata sama, BSDE kemarin juga minus 3,09% dan sudah ngejebol area sini, di mana area ini adalah batas atas di harga 995 dan batas bawahnya adalah di harga 980, di mana itu adalah area support sebelumnya, dan sini juga ada area resisten dan kemudian di sini ada area support juga dan sudah dijebol, dan kemudian garis MA50-nya juga dijebol juga. Oke, jadi harapan kita dia bisa, kita tunggu aja dia di area sini di harga 915 ini, di mana itu adalah area ini adalah area bisa dibilang resisten sebelumnya, dan kemudian di sini juga adalah area support sebelumnya di harga batas atasnya di harga 915 dan batas bawahnya adalah di harga 885. Jadi kita tinggal tunggu aja dia di area-area sini. Misal kita jemput dia di harga sini, misal di harga 905, cut loss kita satu tick aja di bawah area sini dan resisten kita di sini ya di harga 980 dengan persentasi 8,29% untuk take profitnya, dan cut loss kita di harga 880 dengan persentasi 2,76% dengan catatan kita masuk di dalam area sini ya di harga 905. Tentunya ini masih tetap harus kita awasi ketika dia sampai ke area sini ya. Nanti kita area sini muncul candle konfirmasi hijau ataukah masih lanjut merah seperti pola sebelumnya. Ketika di sini merah dan kemudian sini muncul candle konfirmasi hijau, kita bisa nebeng masuk ya, dan kemudian dia benar naik sampai ke area sini. Nah, jadi kalau masih merah juga sampai ke area sini, jangan coba-coba ambil dulu. Kalau dia masih merah, dia masih ada kemungkinan akan ngejebol area atau ngejebol harga 885-nya. Kalau dia ngejebol, dia akan bisa kemungkinan sampai ke area support selanjutnya ya. Oke, jadi kita pantau aja dulu untuk BSD ini apakah dia tertahan ya di area sini atau enggak ya. Oke. Kalau dari RSI-nya juga sama seperti saham SMRA sebelumnya, di mana di sini juga dia akan mendekati area 30-nya, di mana kalau area 30 dari candlenya dia akan mendekati area support resisten yang ini ya. Ya, seperti itu untuk saham BSDE ini. Selanjutnya ada saham ENRG. Oke, saham energi kemarin dia minus 5,88%, dimana tetapi dia masih tertahan di area sini ya, di area ini dimana dia masih berada di atas area sini, dimana batas atasnya di harga 171 dan batas bawahnya adalah di harga 164, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Oke, jadi masih aman untuk saham ini, tetapi tetap sama, kita hanya tinggal menunggu garis atau tinggal menunggu candle konfirmasi hijaunya, dimana di sini juga secara trennya sendiri masih bagus ya, dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200-nya dan candle-candle juga masih berada kuat di atas garis MA50-nya. Jadi kita tinggal tunggu aja candle konfirmasi hijaunya. Misal nanti di sini dia mantul ya, misal di sini ada candle pantulan di harga 168 dan cut loss kita satu tick aja di bawah garis MA50-nya sekalian, dan resisten kita sama seperti target resisten sebelumnya di sini di harga 200, di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi dengan persentasi take profit kita adalah 19,05% di harga 200 dan cut loss kita di harga 156 dengan persentasi cut loss kita adalah 7,14%, dengan catatan kita masuk di harga 168 dengan catatan juga dia sudah muncul candle konfirmasi hijau ya. Jangan masih merah kita udah maksakan untuk masuk, karena kalau dia masih merah dia masih ada kemungkinan akan turun ke area sini di harga 135 dan batas bawahnya adalah di harga 130, di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Dan di sini juga dia akan mendekati area 50 ya kalau dari RSI-nya. Jadi ada kemungkinan dia kalau dari candlenya dia di sini akan akan turun ke area sini ya di harga 171-an ini kalau dari RSI-nya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja di area sini, di mana area ini adalah batas bawahnya di harga 164. Apakah dia nanti ada muncul candle pantulan, kita bisa mulai cicil masuk ya ketika sudah muncul candle hijaunya. Tapi kalau merah jangan coba-coba masuk dulu. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah 8 saham yang sudah kita analisis dan bisa kita lihat kebanyakan ya kita banyak mantau karena kemarin mayoritas mendominasi merah semua dan cuman ada beberapa saham yang hijau tetapi dia juga sudah mendekati area resistennya. Jadi kita pantau aja dulu pergerakan dari saham-saham ini. Ketika ada yang
turun, atau yang turun ngejebol area supportnya. Ada juga yang turun untuk retest masih mendekati area supportnya, kita tinggal tunggu candle konfirmasi pantulannya. Dan untuk saham-saham yang sudah mendekati area resisten, kita tinggal tunggu aja dia reject ataukah dia malah breakout ya. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini bisa like dan komen di bawah untuk membantu saya mengembangkan channel ini ke depannya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.